Selamat siang semuanya. Terima kasih udah join lagi di special episode kita kali ini di Kontras, di mana kita udah ditemani sama tamu-tamu yang sangat spesial, tamu-tamu yang mungkin banyak teman-teman belum kenal atau banyak juga yang mungkin udah kenal, terutama juga teman-teman yang bergerak di bidang olahraga ya. Dan hari ini pembahasan kita seru banget. Kita kedatangan tamu yang cukup susah untuk dipanggil karena dia juga bukan cowok panggilan ya. Jadi memang kita bikin special edition kali ini, special episode dari Kontras karena ada banyak hal yang kita ingin bahas kerjasama antara Lugu dan juga dari Kampus League. Nah, apa itu Kampus League? Apa itu Liga Mahasiswa, perjalanannya kayak apa dan sejarahnya gimana? Kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yang luar biasa, yaitu CEO dari Kampus League. Kita sambut Ryan Ghazali. Jadi buat Sobat Kontras yang belum kenal, siapa sih Ryan Ghazali ini? Atau panggilan sapaannya yang sering, panggilan akrabnya adalah si ganteng ya? Yeah. Lebih suka dipanggil ganteng atau imut? Ini saya salah podcast ya. Ya, panggil bro aja. Panggil bro aja. Ya, sekarang ini Bro Ryan sedang sibuk ngapain nih? Sibuk mempersiapkan Kampus League sudah memasuki ke grand launching kami. Kan kita sudah jalan tahun lalu. Kita sebut sebagai Season Zero karena memang ini kayak pemanasan gitu kan. Ya. Kita jalanin satu cabang olahraga di 2 kota dan hasilnya juga cukup baik, feedbacknya sangat baik. Bahkan setelah kompetisi selesai, kita ada 12 pemain yang dipanggil ke TC dan 3 masuk ke timnas. Wow. Nah, jadi itu amazing. Futsal. Futsal ya. Ini seperti pilot project-nya waktu itu ya. Betul. Dan tahun ini kami akan menjadi Bang Toib. Karena dari satu olahraga 2 kota langsung menjadi di atas 10 olahraga dan 6 kota. Wow, gitu. 10 olahraga di 6 kota. Iya. Kota mana aja nih? Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Samarinda. Seru banget. Buat teman-teman Sobat Kontras pasti penasaran ya. Kampus League ini apa sih? Pilot project apa? Apa yang terjadi di Kampus League ini? Mungkin cerita sedikit. Okay. Bro Ryan, apa sih Kampus League ini sebenarnya? Kampus League itu kita sebenarnya banyak terinspirasi dari NCAA di Amerika. Yang merupakan organisasi yang menyelenggarakan kompetisi antar kampus multi cabang olahraga seluruh Amerika. Mereka sangat luar biasa ya. Kalau orang yang sudah tahu ya sudah tahu lah gitu. Tapi yang belum tahu bahkan bisa gaji pelatih tim basket kampus di NCAA pun bisa melebihi gaji pelatih NBA. Wow. Ya, jadi karena di Amerika sudah begitu mendarah daging ya olahraga kampus dan ekosistem begitu terbentuk. Kalau teman-teman ngelihat misalnya pertandingan NBA sama pertandingan NCAA, bisa lebih ramai pertandingan NCAA. Itu sudah sangat common gitu. Jadi kami ingin mengambil, kami tahu pasti nggak bisa untuk plek-plek copy paste ya apa yang dilakukan di Amerika karena circumstances sangat beda, kulturnya juga beda. Tapi best practices-nya kami bawa ke Indonesia dan kami ingin melakukan yang sama, yaitu kompetisi multi cabang. Bahkan kami expand lagi konsepnya untuk gak hanya di olahraga saja, tapi nanti ke non-sport pun juga ada kompetisinya dengan skala nasional. Wow. Jadi Kampus League itu bukan hanya sekedar ajang olahraga ya. Kedepannya visinya jauh lebih besar dari itu. Memang blueprint-nya lah ya, kita ambil dari NCAA yang ada di Amerika. Tapi yang akan ada di Indonesia ini jauh melebihi dari hanya sekedar ajang kompetisi olahraga. Oke. Harapannya lebih dari NCAA dong, iya kan? Iya, harapan sih harapan. Apalagi sekarang kan juga sudah masuk season pertama kan, dan langsung sudah 10 cabang olahraga di 6 kota. Berarti kan pertumbuhannya dalam jangka waktu yang pendek
sudah sangat luar biasa ya, Bro Ryan. Ya, tapi kan ini memang kita pasti akan trial and error dulu ya. Kita bermitra dengan banyak PB-PB untuk yang ingin menyelenggarakan olahraga di level kampus. Kalau emang sevisi dan berkomitmen bersama-sama membangun, kita akan kerjakan bersama-sama. Yes. Ya, jadi Yang penting itu ya, harus sevisi dulu. sevisi, karena membuat sesuatu gampang. Ya, membuat ini sustainable itu PR yang berbeda, itu different ball game altogether gitu kan. Dan ini yang kita akan rencanakan, makanya kita juga bahkan sudah bikin plan 10 tahun ke depan itu seperti apa. Tidak hanya 5 tahun, tapi 10 10 tahun. tahun ke depan. Karena ini memang akan proyek jangka panjang sekali. Karena transformasi yang harus dilakukan di kampus, institusi kampus itu cukup masif ya. Dan di mana sekarang juga nggak usah ngomong soal transformasi organisasi. Transformasi image dulu aja itu sudah PR. Karena sekarang masih banyak yang menganggap sport itu sebagai beban. Ya, atau hanya secondary aja ya. Yes, gitu kan. Budget lagi gitu kan. Padahal kalau saya kasih contoh gitu kan, kalau dijalankan dengan benar, kayak contoh di Amerika, di NCAA, salah satu tim seperti Ohio State kalau nggak salah, budgetnya setahun bisa 4,5 T. Wow. Ya, dan revenue luar biasa besar sekali. Jadi poin saya adalah kalau dikelola dengan benar, ya, dan ekosistemnya sudah didirikan se-mature ini, ya ini akan menjadi sebuah revenue center yang luar biasa. Bisnis yang serius ya. Bisnis yang sangat serius, dan bahkan kalau sekarang, kalau saya baca tren terakhir, kampus-kampus ini ujung-ujungnya malah menjadi semacam content center. Mereka buat full blown studio, karena it's about storytelling at the end, about kampus mereka, dan yang sekarang pun dalam tahap sekarang, saat kampus bertanding, saya tahu personally banyak orang yang seperti ini. Mereka tuh kalau misalnya tinggal di Michigan gitu ya, dan University of Michigan lagi mau mengeluarkan jadwal of the season. Satu musim itu seperti apa? Kadang-kadang banyak orang yang bahkan sampai jadwal liburan ini nunggu jadwal tim University of Michigan Wolverines itu kapan tandingnya. Jadi menyesuaikan supaya jangan sampai ketinggalan. Tetap bisa nonton. Tetap bisa nonton gitu. Iya. Segitu supportnya. Kakak saya ingat waktu itu, kebetulan kakak saya di University of Michigan di Ann Arbor, pada saat dia lagi di kelas, dan timnya udah mau tanding, misalnya kelasnya jam 4 sampai jam 5 sampai jam 7 gitu misalnya kan. Gurunya jam 6 bilang, "Oke, kita stop dulu ya. Intinya saya sudah beres ya PR-nya ini. Kita langsung nonton semua gitu." Jadi sudah demi nggak kerebutan tempat atau macet atau apa, dia bilang kita duluan ke situ gitu sebelum nanti udah terlalu rame. Jadi that's the level yang where we aspire to be, but we understand that this type of thing, correct. It's about culture creation. It's about changing the whole ecosystem kan. The way perspektifnya seperti apa. Correct, yes. Itu sangat butuh jangka panjang. Ya, dan ini bukan masalah seperti hal yang gampang ya. Sebuah kultur itu memang butuh pembiasaan. Sebuah progres yang nggak boleh berhenti kan. Jadi mereka jadi terbiasa. Correct. Nah, tapi sebelum ke sana juga Sobat Kontras, ngomong-ngomong, ada satu tamu saya juga yang belum kita sapa nih. Kita baru nyapa sisi kanan saya, sisi kiri saya kita belum sapa. Nah, ada apa sih dengan sisi kiri saya ini? Kalau kanan katanya malaikat ya. Nah, kalau kiri biasanya devil. Jadi, no, I'm just joking. Jadi, kita sama juga tamu spesial kita dari Lugu Group, terutama dari Lugu Billiard, seorang manajer yang berkebangsaan Bangladesh ya. No, from Singapore kita sambut Chris Lim. Thank you. Nah, kalau tadi Bro Ryan ini dari posisi Campus League dan sudah cerita sedikit tentang Campus League. Nah, mungkin Bro Chris bisa cerita sedikit apa yang terjadi dan tentang Lugu Group ini apa? Sebenarnya sih untuk sekarang ini Lugu Group ini kita bergerak ya sebagai EO yang mewakili bidang biliar di dalam Campus League ini. Oke. Jadi sebenarnya sih tujuannya kita itu seperti Pak Ryan tadi sebut, kita pengennya bangun ekosistem yang benar supaya kalau misalnya memang ada bibit-bibit yang ingin mau menjadi profesional
ya mereka punya jalur yang tepat gitu loh. Oke. Jadi sevisi juga nih, sebenarnya satu visi juga. Betul. Nah pertanyaannya, waktu Bro Chris datang ke Bro Ryan, kok mau mensupport idenya Bro Chris tentang biliar? Karena biliar itu sampai sekarang, sepanjang pemahaman saya, masih banyak teman-teman yang punya stigma yang negatif tentang biliar. So why? Ya karena Bro Chris itu nge-spam saya di WhatsApp nggak berhenti-berhenti kalau mau dibantu gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan, mau unsubscribe-nya gimana gitu. Susah ya. Ya udahlah bantulah gitu. Ya, Jadi tapi- itu kuncinya, guys. Harus You never give up. Ya, you never give You up. never give up. Ya, jadi kami kan di Kampus League memang ingin menjadi platform lah. Kita ingin di mana anak muda kita, terutama di level kampus ya, bisa mendapatkan ruang untuk mengungkapkan aspirasinya lah gitu dengan passionnya masing-masing gitu kan. Dan memang kami juga ngelihat di olahraga biliar banyak kali atlet-atlet itu levelnya mahasiswa, gitu. Dan kami juga ngelihat sekarang sudah ada beberapa juara World Junior Champion dari biliar ya. Yes. Intinya kami itu selalu mendukung yang memang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Apa-apa itu caburnya. Kebetulan biliar salah satu cabur yang digemari oleh mahasiswa itu it's a big plus buat kita. Dan kita sevisi, kita bicarakan tentang detail-detailnya dan semuanya works out, ya kita want to help. Intinya bukan hanya biliar sebenarnya, tapi cabang-cabang olahraga yang memang berkomitmen karena itu yang dibutuhkan untuk bisa memajukan itu bukan one off turnamen atau apa, but komitmen jangka panjang bahwa ini akan menjadi sebuah platform pembinaan yang Ada jangka continuity-nya panjang. ya. Ada continuity-nya. Nah, ini jadi teman-teman ya, kalau misalkan kalian itu sekarang hobi biliar, apalagi kalian sering main biliar, ternyata biliar sekarang juga bukan hanya sekedar hobi. Iya, betul. Sudah bisa menjadi satu dalam tanda kutip acuan masa lifestyle depan ya. Nah, karena dari Kampus League juga tadi udah cerita sedikit Bro Ryan, mereka punya plan sudah 10 tahun ke depan. That means buat teman-teman yang punya hobi, kalian bisa menyalurkan hobi kalian, berprestasi, dan mungkin itu akan menjadi dalam tanda kutip masa depan kalian juga. Ya. Dan itu yang sedang berusaha dibangun di sini, ya, right? So the question is, emang Bro Ryan ini memang suka olahraga atau gimana sih sejarahnya kenapa kok sampai mau repot-repot, capek-capek tadi jadi Bang Toyib untuk ngerjain Campus League, why? Atau jangan-jangan duitnya gede banget ya di kampusnya? Ya, jadi saya percaya nggak percaya 15 kilo yang lalu sempat Jangan ngomongin berat dong. nggak apa-apa, soalnya saya nggak paling berat di sini, jadi nggak apa-apa gitu. Jadi ya sekitar 15 kilo yang lalu itu saya sempat serius jadi atlet gitu. Dari kecil memang saya aktif juara badminton, saya juga sempat main di Liga Singapura untuk sepak bola, tapi memang kaki saya di-tackle dari belakang dan patah. Oh, wow. Saat saya umur 17. Tapi my passion for sports never die down. As a matter of fact, through football in particular, I was able to experience Indonesia in its fullness. Maksud saya apa? Apa namanya? Saya dulu suka main di belakang komplek perumahan, agak jauh dikit ada lapangan yang kalau pakai sepatu putih pulang-pulang jadi beige, gitu kan? Ya. Dan main sama anak kampung gitu. Standar internasional banget ya. Iya, luar biasa lah ini standar Sunda Empire. Ya, jadi dan saya benar-benar pengalaman di mana di lapangan itu yang matters adalah it's not your race, it's not your religion, it's not your creed, your belief system or whatever. It's can you score for the team? Can you contribute? Can you dribble well? Can you pass? Can you cross? Etc. Etc. And thankfully dulu kan biasa kapten Sweet pilih ini kan, because they know I can play. Selalu kepilih nomor 1 atau 2. Wow. Jadi maksudnya adalah Olahraga great equalizer ya sebenarnya. correct gitu, dan itu nggak jadi masalah, your background atau apa, look in the field
it doesn't matter. Gitu. Nggak peduli, nggak ada yang peduli juga. Correct. Saya pergi ke Inggris di lapangan lagi liburan gitu kan, lapangan lagi pada main gitu kan, and kurang orang saya ikutan. I can play, they become my friends. Gitu. As simple as that. Football is sports is a universal language gitu. And kalau kita ngelihat when sports is being used positively, banyak figur-figur dunia yang menggunakan contoh seperti Nelson Mandela. Setelah South Africa itu dari apartheid, ya kan, di South Africa dikuasai oleh Afrikaner sebagai pemimpin, padahal mereka minoritas gitu kan, dan ada diskriminasi banyak. Saat Nelson Mandela jadi presiden, dia menggunakan rugby awal mulanya untuk mempersatukan bangsa dan masuk ke Rugby World Cup. Kebetulan South Africa jadi host, itu jadi di filmnya Matt Damon itu. Ya, ada filmnya kan kalau nggak salah. Ada Invictus namanya. Invictus, itu ya. boleh dilihat. Dan dia punya satu quote yang sangat menarik, yang sangat membekas di hati saya. Dia bilang, sports has the power to unite people that none other can. Sports laugh at the face of discrimination, and it intinya adalah ini sport itu punya power untuk digunakan untuk sesuatu yang positif, untuk bisa mempersatukan, menyatukan. Jadi sports has always been everywhere I go in the world. Bahkan di Indonesia juga gitu kan. Correct. Kalau timnas kita lagi bertanding, kemarin sepak bola, kita punya mimpi untuk masuk Piala Dunia. Kayaknya Jakarta bahkan mungkin di seluruh Indonesia berhenti itu. Ya, semua orang bakal nonton dan semua orang kumpul buat support timnas waktu itu kan. Mimpinya beda-beda. Semua bermimpi tapi mimpinya beda-beda. Ada yang mimpinya dapat suami bule ganteng, pemain bule gitu kan. Ada yang mimpinya Piala Dunia, itu beda-beda. Tapi semua bermimpi. Iya, betul. Tapi apa yang terjadi dan apa yang sedang dibangun ini menarik banget ya. Jadi tadi Bro Ryan sempat sebut sedikit soal ekosistem, right? So I think di Lugu juga punya mimpi yang sama ya. Cuman bedanya mungkin dari sisi yang berbeda. Yang sedang dikerjakan Lugu sekarang tadi sudah disebutkan bahwa akan kerjasama sebagai salah satu event organizer untuk dilihat di Campus League ya. And then why ingin terlibat di dalam Campus League? Sebenarnya sih kalau misalnya sekarang kita lihat biliar ini kan, ini bukan hanya olahraga lagi, tapi biliar ini udah menjadi seperti kayak lifestyle option juga gitu. Jadi kalau misalnya orang di rumah merasanya bosan atau apa gitu kan, main biliar yuk gitu. It's so simple to just mention it begitu. Iya. Cuman kalau misalnya orang yang suka main sesuatu di olahraga atau di game atau apa gitu dan mereka tidak punya tujuan, ya ujung-ujung it's just another game gitu. Nah, jadi dari Lugu kita punya visi itu untuk bukan hanya bangun ekosistem ya, tapi kita mau kasih tujuan ke orang gitu. Mulainya dari the age group that makes a difference, which is mahasiswa. Karena seperti kayak zaman dulu dan sekarang ada banyak orang yang in the age group of mahasiswa itu, mereka sebenarnya sih pengen banget ya untuk menjadi atlet, atau misalnya dulu kita selalu punya impian mau jadi juara dunia, mau jadi seperti kayak Evan Reyes dan lain-lain gitu. Tapi pertanyaan itu adalah how? Yeah. Exactly, how gitu. Nah, Which is sekarang merek itu sebenarnya nggak boleh Betul. disebut ya. Kalau saya sponsored by that. Kalau saya maunya Jinmi, bisa double headed snake. Nah, Sidewinders, gitu. Iya. So, kalau misalnya Campus League ini beneran presents a real opportunity itu loh. It's really something that is so important, not just for the individual, tapi as a overall industry gitu. Jadi yang kita bangun itu bukan hanya ekosistem untuk kayak anak-anak mau jadi atlet, tapi ini kan is the great stabilizer untuk industrinya gitu. Dan sampai sekarang sebetulnya banyak orang masih kurang paham gitu. Jadi agak sedikit sangat sayang ya kalau misalnya builder ini dia udah climbing di berapa tahun yang kemarin itu, dia udah climbing di puncak tapi tidak ada stabilizernya. Jadi ini yang kita ngalamin itu mulai turun. Nah, ini yang kita pengen untuk bantu di sini supaya dia stabilize dan moga-moga nanti dia naik lagi. Tapi tidak hanya untuk biliar kan? Artinya kita fokusnya tidak hanya di biliar dong. Yes.
Itu pasti. Soalnya kalau misalnya kita udah paham ekosistemnya dan lain-lain itu, nanti mungkin kita bisa adaptasi ke olahraga yang lain juga gitu. Dan itu sangat penting. Ya. Dan tetap kerjasama dengan Campus League kan? Oh iya, itu tentu. Itu pasti dong. Contohnya kayak kita bilang manjat tebing dan lain-lain itu, sebenarnya sih itu sangat sayang kalau misalnya udah dapat medali di Olympics kemarin Right, itu ya. right, Tapi kita nggak bantu untuk naikin lagi gitu. Ya, ya. So I think Untung it's a saya great nggak suka opportunity. panjat tebing. Kalau saya panjat tebing, kelihatannya tebingnya kalah. Waktu saya manjat, tebingnya yang kalah. Iya. Jadi Tebing dipanjat. Gitu. Patah Iya. tebing jadinya. Right. Iya. Yeah. So it's a good news for everyone actually. So dari satu sisi ternyata visinya sama ya. Jadi teman-teman mungkin tahu sekarang bahwa Campus League dan Lugu Group ini berusaha untuk membangun satu ekosistem di mana tidak hanya biliar tapi olahraga secara keseluruhan itu mendapatkan satu platform yang punya masa depan, right? Tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bro Ryan. Dari tadi kita ngomong soal ekosistem, mungkin infrastructures. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem atau infrastructures yang ingin dibangun ini? Ya, kita bahkan kita punya rencana jangka panjang di mana kampus itu memang eventually harus buy-in untuk ke standar yang kita terapkan. Yes. Dan kita sadar bahkan nanti untuk di fase terakhir di 10 tahun plan ini, liga kami pun juga akan menjadi sistem home and away untuk yang olahraga tim terutama dan juga membership. Karena there is a certain untuk bisa menstimulate ekosistem ini untuk berjalan, ya, all stakeholders harus bergerak. Artinya tidak semua kampus boleh join dengan cuma-cuma ya, artinya Boleh, tapi kalau bisa ngikutin standar yang kita minta. I see. Jadi contoh standarnya nanti seperti apa, harus invest ke olahraga dalam bentuk contoh beasiswa, Oke. dalam bentuk standar venue, Equipment. venue Ya, gitu kan. Harus ada minimal berapa cabang yang ada di kampus, Oke. dan lain-lainnya gitulah, supaya namanya? That's the infrastructure, right? Yes, That's the infrastructure. that's the Jadi, infrastructure. itu infrastrukturnya. Ya, yang sedang itu dari dibangun. kampus. Dari kampus. Dari kami, of course. Kalau kampus mengerjakan sendiri-sendiri, mungkin bisa contoh bikin UI Cup, UPH Cup atau apa, ya itu hanya cup. Dan This is sporadik ya. Dan sporadik. Ini PR besar kami to bring value to this competition. Itu harus dengan skala masif. Kami yang menjadi agregator untuk semua kampus-kampus ini dengan standar yang kita udah set, dengan program yang fix, dengan program yang konsisten gitu kan, that they can buy into this, and eventually you can actually get revenue from it too. Nah, itu PR terbesar kami. Supaya apa? Supaya semua stakeholder yang kalau ngomong di di dalam produknya, factor of production ya, which is kampusnya itu sendiri, bisa punya means of survival. Not only survival, but thrive gitu. Karena kita juga ngelihat di Amerika, sudah banyak data yang menunjukkan kampus yang berpartisipasi di NCAA, apalagi yang perform, itu juga mempengaruhi popularitas dan ujung-ujungnya admission ke kampus. Orang yang makin banyak apply. Itu kan ujung-ujungnya juga menjadi sebuah revenue Dan kampus. juga sebenarnya kayak di kampus-kampus kayak di luar negeri, setahu saya di NCA dan segala macam, mereka juga terima sponsorship dari equipment. Betul. Right? Itu juga sebagai source of revenue ya. Ya, Gitu. orang mungkin tahu kalau main game gitu kan, main NBA 2K atau EA Sport bikin FC 26 gitu kan. EA Sport juga bikin NCAA. Jadi ya ini nanti IP-nya bisa kemana-mana. Tapi balik lagi, per sekarang ekosistem itu belum mengerti industri ini. Very new lah. Very new. Itulah tugas terbesar kami. Ya. Sesimpel kayak contoh nih, saya sempat ngomong dengan salah satu kampus yang ikuti kampus League tahun lalu gitu. Saya kebetulan sama wareknya duduk bersama. Saya bilang, sorry, kampus Anda warnanya, logonya saya ngeliat kuning dan ungu. Kok bajunya warna putih dan biru? Kenapa nggak kuning dan ungu? Oh iya ya. Gitu. Maksud saya gini loh, things that you take for granted, ya, it's like a obvious banget gitu kan buat some of us gitu kan. But for many people itu enggak. Bahkan gini, antara tim futsalnya logonya gini, tim basketnya logonya Beda gini. lagi. Tim ini nggak ada logo. Jadi benar-benar it's so sporadic gitu. Sesimpel kalau mau ngomong
social media account-nya. Yang megang biasa anak kampus. Begitu lulus, passwordnya lupa. Putus. Ganti lagi. Bikin lagi. Ya, sampai kapan gitu loh. Jadi Sistematikanya nggak ada ya. it's restarting all every time, every year gitu. Jadi you don't have value. What value do you bring gitu kan? Padahal sudah bertahun-tahun. Correct gitu. Jadi kita selalu back to step one gitu. Ulang lagi ya. Makanya itu menjadi cost terus. Nah, makanya nanti kita pun di fase ketiga, di fase kedua bahkan pada saat home and away kita akan memberikan insentif-insentif supaya kita tadi main di kandang kampus masing-masing. We do revenue sharing with campuses untuk tiket, untuk kasih advertising slot mereka bisa jualan. Kita harapannya misalnya main di Jogja gitu kan. Mungkin salah satu gudeg ternamanya bisa di sponsor gitu kan, atau bakpianya gitu kan. Atau dari Bro Endri gitu kan, di Semarang gitu kan, mungkin lumpianya siapa gitu kan bisa. Kan itu kan it's very common, maksudnya apalagi di Amerika gitu ya. Sangat common, misalnya contoh Arizona State University, dealership mobil terbesarnya lokal, jadi sponsor. Plumber ininya siapa gitu, ada yang iseng gitu kan, ada yang masih jomblo, I'm single, call me gitu kan, itu pun bisa gitu loh. So we want to create to that level. Ya, tapi itu menariknya gini, itu kayak ayam sama telur mana duluan kan, right? Jadi orang-orang ini mau advertise if the competitions, the support, and from the community, everyone goes together to support this event. Correct. Jadi buat mereka juga ada exposure dan mungkin dalam tanda kutip ditranslate juga menjadi sales gitu buat mereka kan gitu kan. Dan itu PR kami. Itu yang memang investment terbesar di sini. Tapi thankfully our team is comprised of experts in their field ya. The keyword is comprised, right? Ya, comprised of expert ya. Dan kita juga sudah kayak contoh terakhir yang tahun lalu di futsal, kami berhasil meyakinkan untuk multicast broadcast bersamaan. Finalnya itu di broadcast di MNC, di broadcast TVRI, CNN, dan YouTube kami. Ini pertama kali dalam sejarah. Tahun ini MTech dan Kompas tambah lagi. So the only two left out is just TV1 and Metro. TV1 pun lagi ngobrol. Jadi just one less gitu. But the point adalah You hear that, right? this is part of the effort to bring value, no? Iya kan, dimana if you get more exposure, you get more. Intinya, you open a screen, you get inilah, either through YouTube, either through OTT, either through free to air gitu kan. Pokoknya you just get exposed lah gitu kan. And kampus jadi lebih kelihatan. Semoga rektornya juga see value in this and they also want to invest. Kita juga berhasil meyakinkan sponsor-sponsor untuk think long term. Iya. Tidak hanya sekali selesai. Correct. Dan kami sekarang kebetulan sponsor inventory kami juga sudah bisa dibilang habis. Karena semua sebagian ada di sini ya. Iya, sebelah di sini gitu kan. Tapi they already commit long term gitu. Bahkan majority of the sponsor is committing untuk sponsor program Kampus Six sepanjang 30 tahun. Wow, 30 tahun guys. Nggak main-main, 30 biasa. tahun. Itu dari anak baru lahir, 30 tahun mah mungkin udah punya anak 2 kali. Anaknya punya anak juga mungkin gitu loh, iya. Gitu. Untuk yang jomblo nanti mengertilah. Ya, dan juga catatan khusus buat Metro TV nih kalau nggak join. Kalau teman-teman dari Metro nonton ya, buruan nih nomor handphonenya Bro Ryan di sini nih. Okay, and then back to Chris. Probably many people atau teman-teman sobat Kontras banyak yang belum tahu apa sih background dari seorang Chris Lim ini. Kalau tadi sudah diceritain, Bro Ryan ini sempat main sepak bola ya di Singapura, ke tackle, and then he has injury, so he cannot play professionally anymore. But what about you? What injury did you? Jadi ceritanya 16 kilo lalu. Sebenarnya sih kalau misalnya dari saya sendiri itu kan aslinya dari Singapura itu, dan memang dari kecil umur 11 tahun itu aku udah mulai main billiards gitu. Cuman ya until I get older and older, terus dari Singapura saya pindah ke Indonesia itu sebenarnya sih aku sempat berhenti karena merasanya kayak there's no future in this anymore gitu. Nah,
Jadi pas aku pindah ke sini karena saking bosen, gua mulai main lagi. Oke. Nah, dari sana the interest will never die for sports sebetulnya. Yeah. So the passion will ignite something inside you dan kamu akan kerja terus lagi gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya itu memang sebagai or rather my past as a casual player jadi athlete, terus dari athlete jadi casual player lagi, sekarang pengennya do something for the industry. Ya, singkatnya sih seperti itu. Okay, okay. But do you still have a dream as an athlete? Probably you still want to be No. the heavyweight weight champion of the world. I think I'm past my prime in that sense untuk menjadi kayak atlet dunia atau apa gitu. Tapi itu tidak maksud tidak mungkin lagi. Tetap bisa ada kemungkinan kalau misalnya untuk orang-orang yang masih pengen jadi atlet dunia. Ya, itu satu. Terus nomor dua, sekarang impiannya aku itu untuk bantu yang lebih muda untuk Berprestasi. berprestasi untuk menjadi atlet dunia. Karena waktu itu udah pernah ngerasain juga jadi atlet profesional seperti apa. So you know the way ya. Ya. Ya, in a sense. Ya. Tapi aku curiga Bro Ryan. Kelihatannya dia ini join Kampus League bukan karena olahraga. Oh gitu. Iya. Saya juga curiga yang sama itu. Saya rasa join Kampus League karena banyak mahasiswinya. Nah, itu tuh. Don't let my wife masih hear that, normal ya. kan? My kids also. Tolong bagian ini disensor. Oh yes, please. So, and then the next question is, karena Kampus League ini buat aku satu hal yang sangat menarik ya, Sobat Kontras. Karena itu kita bikin special edition, panggil Bro Ryan ke sini, dan Bro Ryan datang ke sini untuk cerita juga tentang Kampus League. Karena menurutku ini mungkin pertama di Indonesia ya, yang betul-betul masif, terstruktur, dan kita bangun ekosistemnya secara nasional gitu ya. Ya sebenarnya sebelumnya sudah ada namanya Liga Mahasiswa. Siapa tuh yang ngerjain? Kebetulan founder dan CEO-nya saya. Sampai tahun 2019. Cuman memang karena ada perbedaan visi dengan shareholder, saya akhirnya tidak menjadi CEO lagi. Dan akhirnya fokus on my startup dan other things juga. Sebelum Can you tell me about your startup? My startup is basically a super app for competition yang per hari ini sudah diakuisisi full oleh salah satu grup besar di Indonesia. Dan sekarang saya kembali menjadi pegawai. Karena aku Nyesel nggak tuh? Nyesel nggak? Enggak. Kalau ditonton loh. Oh iya, kebetulan sangat tidak nyesel Pak. Thank you so much, luar biasa. Gitu. Ya, jadi ya sudah. Dan sekarang di Kampus League memang ini visi awal saya yang tidak berkompromi sama sekali. Oke. Gitu. Karena zaman dulu saat saya di Liga Mahasiswa kami masih banyak keterbatasan, di mana kita harus memikirkan, aduh ini tahun depan gimana ya, kita mau bikin apa, tergantung sponsor. Karena Indonesia masih sangat heavy sponsor. Walaupun saya ingat pada saat zaman Liga Mahasiswa, we created a system in such a way that bahkan dari penjualan tiket saja sudah bisa cover operation lah minimal gitu kan, dan sisanya profit gitu kan. Tapi ya masih banyak ketergantungan, ini lanjut lagi gitu kan. Sedangkan thankfully I've extracted what I needed lah from pengalaman saya di Liga Mahasiswa, dan we thankfully juga a lot of people see what we did gitu kan, and we got recognized bahkan dari Ernst & Young sempat memberikan kami Social Entrepreneur of the Year, dari Mark Plus, dari Indonesian Marketing Association. Berarti award-nya udah banyak banget ya? Di Liga Mahasiswa zaman saya menjabat, oke lah, lumayan. Jadi Menjabat sebagai? CEO. Dan tapi the most important adalah I build a reputation. Ya. And when I come across the sponsor again, dengan apa yang saya mau lakukan dan sudah ada credential dan lain-lain, saya bisa bilang ke mereka, look, kalau misalnya ini nggak long term, mending nggak usah jalan, karena ini akan sia-sia. So makanya saya pun juga mencari sponsor juga agak selektif, in a way that karena kan tempat inventory sponsor terbatas. Saya mencari sponsor yang memang punya visi jangka panjang juga, yang sama-sama ingin
membangun ekosistem bangsa kita gitu. Saya tuh selalu bilang ke orang-orang tuh, we have great talent, but unfortunately orang-orang kita kadang nggak percaya sama diri sendiri. Dan kadang-kadang kita suka masih terjebak Masa sih gitu. sama mental kolonialis gitu loh. Kayak kalau ngeliat bule misalnya gitu kan langsung wah gitu kan. No, gitu. Not really gitu kan. Tapi ya itu. Dan saya juga sempat with my own time juga gitu. Saya kebetulan sebagai FIFA agent. Saya sempat bawa atlet-atlet Banyak banget ya, Bro. Ya itu sebagai inilah bakti kembali saya ke dunia olahraga gitu kan. Saya tuh fokusnya kan sekarang lagi populer kan bawa pemain-pemain yang keturunan main di Indonesia. Kalau saya kebalik, kalau saya kebalik, saya pemain Indonesia yang saya bawa keluar. Ekspor. Iya. Dan saya bawa 2 kali 2 musim contoh volley. Bukan hanya pemain, 4 pemain yang saya bawa, tapi pelatih juga saya bawa. Wow. Ya, dan tim ini dari dulu nggak pernah tembus top 6. Oke. Saat kita bawa juara nasional. Dan tahun kedua juara nasional lagi berturut-turut. Berarti nggak laki lah kalau Nggak udah 2 laki. kali itu bener-bener. Tapi that's the point gitu. Dan kita di liga, saya sempat di Liga Volley Kamboja. Kita lawannya itu orang dari Kuba, dari Prancis, dari mana-mana yang memang tim-tim top gitu kan. Dan intinya kita bisa menang. Tapi balik lagi, kita diberikan kesempatan nggak? Kita diberikan persiapan nggak? Diberikan equipment yang sama kan? Materi yang sama kah? Diberikan nggak? Karena di Indonesia segala sesuatu maunya instan, ya kan? Jadi sedangkan to build a sustainable platform yang consistently producing top athletes, ya harus buat seperti yang kita ingin lakukan di Kampus League. Tapi ya memang tidak akan mendapatkan kayak instant cash atau juga bahkan ada yang motifnya mungkin instant recognition. Itu nggak bisa gitu loh. Kita tuh bener-bener baru Baby banget lah. Baby banget gitu. Tapi kalau sudah jalan dan konsisten, ini will run on its own. It's Gitu. a very different story. Correct. Tapi the first step It's always the hardest. it's always the hardest and the most expensive. Gitu. Tapi untungnya saya sudah meyakinkan sponsor-sponsor to provide that. Yes. That's why And you have the track record now. saya bisa keliling-keliling ke PB-PB gitu kan dan menyampaikan mereka kalau memang mereka menganggap level kampus itu pembinaan, ada kepentingan untuk mereka, kita bermitra deh. It's not, saya nggak mau kalau secara filosofi itu memberikan ikan ya. Saya memberikan pancingan. It has to be sama-sama nih, ada effort, ada sense of ownership. Saya nggak mau cuma nada, oh udah kita bikin eventnya, itu nggak akan mereka berasa ini akan menjadi sesuatu yang agenda mereka, kepentingan mereka. Nggak ada sense of belonging. Correct gitu. Makanya saya adalah mekanismenya dan semua cabang olahraga yang ikutan setuju, ya sudah. Kalau misalnya nggak setuju, nggak apa-apa gitu. Kita juga masih banyak cabang olahraga yang mau gabung. Buktinya gitu. sekarang udah 10 ya. Iya gitu. So, I have a very big question regarding this. So the first question is, right now kita tadi udah tahu ada di 6 kota. Kotanya udah disebutin tadi, ada Jakarta, Surabaya, dan Bandung, Jogja, Semarang, Samarinda. Semarang, Samarinda. So buat teman-teman yang tinggal di sana, join dong, harus join ya. And then pertanyaannya adalah cabang olahraganya sekarang apa aja nih? Ada 10. Ya. Yang setahu saya ada basket, right? Badminton and futsal, that's the main thing. Yang sudah confirm, basket, badminton, futsal, Ya. basket 3x3, Ya. ya, biliar, taekwondo, atletik, ya, dan beberapa yang lainnya sedang finalisasi, tapi saya sebut aja beberapanya. Panjat tebing, Oke. ada renang, Oke. ada bahkan ini lagi ada beberapa contention baru yang masuk, baseball, Wow. Menarik juga ya. karena itu olahraga olimpiade, Yes. ya, kempo, Ya, oke. itu udah 11. Gitu. Ini kalau terusin lagi bisa nih, Dore. Cuman kita pelan-pelan dulu. Satu-satu, Ya, satu-satu. karena saya nggak pengen jadi Bang Toib banget. Jadi begitulah. Iya. Jadi di dalam kompetisi Campus League ini sistemnya kayak apa nih? Kayak liga ngumpulin Iya. poin atau Iya. seperti apa? Jadi untuk olahraga tim,
Sistemnya itu memang kita regionals dulu. Sistemnya masih series, memang belum ideal. Untuk 3-4 tahun pertama kita masih series karena kita fokusnya ini fase 1 kami di Campus League, ekspansi olahraganya, ekspansi kompetisinya dulu. Karena tahun ini kan 6 kota, tahun depan 8 kota. Tahun depan lagi 9 kota gitu. Nah, itu when we probably stop lah gitu. Oke. And mungkin kecuali ada sponsor baru lagi yang masuk yang ingin buka kota tertentu, misalnya contoh ada mungkin big company di Sumatera, buka dong juga khusus kualifikasi Sumatera gitu kan, ini kita sponsor juga, kita bisa buka lagi. Tapi kalau enggak, honestly sebenarnya Jawa Bali itu sudah memang base utamanya lah gitu. Dan teman-teman dari luar Jawa Bali sebenarnya bisa juga untuk join datang Yes. ke Jawa Bali kan. Betul. It's not the limitations. No. Yeah. Tapi memang sistemnya regional, lalu yang terbaik dari yang terbaik masuk ke babak nasional, lalu Grand Champion. Oke. Nah, National Champion, sorry. Dan untuk olahraga tertentu untuk tahun ini misalnya seperti basket, juara nasional dari Campus League itu otomatis untuk putra, otomatis langsung qualify untuk Asian University Basketball League. Oh wow. Jadi mewakili Indonesia dan kampusnya untuk berkompetisi dengan kampus-kampus dari Cina, dari Taiwan, dari Hong Kong, Macau, Korea, Jepang, dan Australia. ABL ya? AUBL. AUBL. Iya. AUBL. Oke. Tapi untuk yang olahraga di Uni Games, yang olahraga Olimpiade ini tergantung PB-nya masing-masing. Jadi ada yang kualifikasi dulu, baru nanti di Uni Games babak nasionalnya, ada yang langsung Uni Games-nya, seperti Jiu-Jitsu. Oh, Jiu-Jitsu saya belum mention. Berarti 12. Iya, atau ada yang memang penyisian seperti Taekwondo gitu, itu sudah 5. Ini Kempo kayaknya juga mau penyisian dulu. Oh, oke. Karena Kempo ternyata ada 218.000 practitioner di Indonesia. Wow, banyak juga ya sebenarnya ya. Iya. Wow. Oke, kalau biliar sendiri gimana? Sistemnya mau seperti apa nih nanti di Campus League? Karena sekarang peminat untuk billiards ini sangat banyak ya. Jadi kita pasti jalannya penyisihan itu. Dan kita akan jalanin namanya road to dulu ya. Jadi kalau misalnya untuk road to itu bukan hanya untuk tanding dan bisa dapat spot, tapi yang itu juga untuk introduce bahwa billiards sudah masuk di Campus League dengan resmi gitu. Ya. Nanti kalau misalnya di bulan Agustus sampai November begitu, kita akan keliling 4 atau 5 kota lagi itu untuk jalanin penyisihan yang benar-benar resmi. Regional ya? Ya, regional. Regional. Ya. Jadi road to dan regional berbeda ya? Sedikit berbeda. Okay. Jadi road to itu introduction dulu. Introduction. And then after regional akan ada babak nasionalnya. Betul. Nah, babak nasional itu setelah kualifikasi di regional itu semuanya akan main di campus yang sudah ditentuin ya, udah bisa sebut kan? Sudah. Ya, di UPH di Tangerang nanti. Pelita Harapan ya, Universitas Pelita Harapan. Tuh. Buat teman-teman yang pengen nonton nanti nasionalnya kayak apa, pertandingan biliar dan mungkin dukung kampus kalian, nanti jangan lupa bulan Desember datang ke Universitas Pelita Harapan di Tangerang. Di sana juga banyak kuliner enak, ya, banyak mahasiswi yang sedang dicari sama Pak Kris ya. Kebetulan kami atlet makan ya, so kita sibuk. Kuliner. Aku harus tambah satu hal lagi. Soalnya kayak kemarin itu pas Campus League Futsal itu jalan, ya saya sempat turun ke lapangan juga. Ternyata ada fair dan lain-lain itu. Jadi don't just come for the sports, come for the festivities gitu. Dan banyak itu hal akan yang kalian seru, bisa join ya. Ada keseruan-keseruan di sana. Ada games, ada fair, ada makanan, ada kuliner, ada music pertandingan, concerts. ada music concerts. betul. Ada fun run, 5K run. Ya. It's gonna be a festival. Ya It's siapa gonna tahu nanti kan Bro Ryan di sana juga jadi penyanyi atau apa gitu. Jangan, itu ntar ngusir tikus. Ya, jadi jangan lupa untuk join di sana. And probably the last question for today untuk Bro Kris dulu deh. Setelah ini apa sih mimpi dari Lugu dan kelanjutan dari Lugu ini seperti apa? Kalau misalnya bilang mimpi dan impian saya ya, saya harap besarnya itu adalah seperti yang tadi udah disebutin, kita bangun infrastruktur
sampai mungkin ada akademi yang benar, yang sudah ada standard, yang international standard itu. Dan ini bukan hanya di bidang billiards doang, tapi di academics. Ya, nah, dari sana kita kembangin supaya anak-anak ini dari mahasiswa jadi national athlete jadi international athlete, terus nanti intergalactic mungkin. Maksudnya antara Jakarta dan Bekasi kan? Iya. Jadi itu harapan saya. Oke, good. So tadi juga Bro Ryan sempat bilang ada planning sampai 10 tahun ke depan. So what's the dream for the next 10 years? Okay. The dream for the next 10 years is we hope to see Olympians coming out from our program. Oh wow. Ya, that's the big dream. Kita juga di fase kedua akan mulai memperkenalkan kompetisi non-sports. Apakah itu bisa mungkin robotics competition, business competition, fashion design competition, culinary competition, whatever it is lah. Nanti kita akan pikirkan. Dan Culinary is a good culinary idea. ya. Jadi judge-nya mungkin ya. Oke, siap. You move over Judge Pierre. Gitu kan. Because I heard that Campus League has three pillars, main pillars, which is academics, and then fitness and empathy, right? Academics, athleticism, and affinity. Affinity, oke. Mungkin bisa cerita sedikit, karena ini akan berhubungan dengan jangka 10 tahun tadi. Ya. Karena gini, kalau 3 pilar kita, academics itu kita mewajibkan semua punya IPK minimum 2,25. 2,25 guys, catat. Kalau kalian masih kurang, belajar lagi. Ya. Kalau masih kurang, jangan mikirin kompetisi dulu, gitu loh. Artinya hidupmu masih kacau, gitu. Itu satu ya. Kedua, khususnya untuk olahraga tim, kita memang kita perhatikan di Indonesia itu masih banyak kompetisinya antar fakultas. Dan fakultas itu jadi talentnya tersebar-sebar di mana-mana. Padahal kan kita ingin alma maternya yang besar gitu kan. Jadi nggak mungkin lah kecuali disengaja itu talent-talent terbaik satu fakultas saja. Kita ingin semua yang terbaik timnas kampus itu berkumpul mewakili satu tim, diwakili satu tim membawa nama alma mater. Kalau semua kampus melakukan hal yang sama, Wah, seru banget. ini menjadi kompetisi paling elit di level kelompok umur tersebut, gitu kan. Dan NCAA basically. Jadi itu pilar kedua kami. Pilar ketiga kami adalah affinity, di mana semua peserta wajib berbakti sosial selama 6 jam per cabang olahraga yang diikutin. Turunannya apa? Bakti sosial terserah. Kita ada kriteria-kriterianya, tapi kan passion orang beda-beda. Ada yang mungkin soal anak jalanan, mau dilajarin main biliar, bisa itu terhitung. Atau misalnya ingin panti jompo untuk orang-orang tua yang ingin mau dibantu gitu kan, atau mungkin concernnya itu alam atau sampah gitu kan, atau mungkin binatang. Mau ke adoption center kayak dibantuin atau Yang lain tadi ngomongnya biasa aja, begitu binatang kok kayaknya gitu semangat banget tadi ya. Binatang gitu kan. Ya, saya suka dogi. Gitu kan. Jadi ya begitulah gitu. Jadi intinya adalah kita ingin mereka juga keluar dari comfort zone mereka. Karena tujuan utama kita tuh di Indonesia itu adalah ini kan ngomongin top 10% of the population nih. Karena di Indonesia yang S1 cuma 10%. Tapi di top 10% adalah future class A and class B of Indonesia. Future business owners, future managers, future CEOs. policy makers ya kan. PNS or whatever it is. Yang melalui sistem kita yang akan menjadi pro atlet itu 1% or less. 99% will be pro in something else, ya kan? Mau jadi pro akuntan, mau jadi pro businessman, pro whatever it is lah gitu kan, pro lawyer. Tapi harapannya dengan mereka go through our system, ya, and they get exposed to the three pillars, it will make them a better person. It will make them a more wholesome individual, so that when they are in their position of influence, they can make better policies, they can make better decision di bisnis yang dampaknya memikirkan banyak orang gitu kan. Karena terutama kayak affinity orang take it kadang-kadang for granted gitu ya. No, but I want you to get out of your comfort zone. Bener-bener ngerasain kadang-kadang kita contoh nih ya di kantor ini gitu kan. Gedung tinggi, pencakar langit gitu kan. Tapi di sekeliling kita tuh banyak sekali tempat-tempat
kumuh, ya yang orang-orang yang Less. hidupnya setengah mati gitu kan. Padahal this is walking distance from where we are. Sangat dekat ya. Sangat dekat gitu kan. Padahal you can make a difference. And that's also the point. What Campus League is all about. It's not just about producing top competition and top athletes, but top human beings. Wow. Yeah. It's not just about producing top individuals, top athletes, but also Top producing being. top human beings. Itu bagus banget ya. Jadi buat teman-teman, visi 10 tahun dari Campus League tidak hanya soal tadi bikin infrastruktur dan ekosistem, tapi juga membuat atlet-atlet ini menjadi manusia yang lebih utuh ya, yang better person, right? Dan saya rasa tadi juga sevisi dengan teman-teman dari Lugu, mungkin akan dimulai dari biliar, tapi tadi sudah disampaikan akan banyak hal-hal lain. Jadi seperti promotor ya sebenarnya sekarang ya, Untuk promotor sementara ya, ini, yes, betul. dan akan sering kerjasama juga dengan Campus League. So hari ini menandai sebagai bocoran kecil tentang Campus League season 1 yang akan segera dimulai, tunggu tanggal mainnya, dan juga kerjasama khususnya dari teman-teman dari Lugu Group yang akan membantu sebagai I.O. dan promotor di bidang atau di olahraga cabang biliar di Campus League. Baik, ini menarik banget, tunggu terus perkembangannya kayak apa. Thank you Bro Ryan sudah mau datang, thank you Bro Chris sudah mau datang. Kita ketemu lagi di special episode lainnya, tetap di Kontras. Sampai jumpa.